center ya, lumayan lah. Oh, emergensinya berubah kedipnya ya, jadi negatif. Nah, sudah masuk ya, kita coba apakah dia fast charger dan saya nyangkut. Kabelnya nyala ya, tapi pertama-tama yang merah dulu ya, yang merah dulu kita pasang. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua, salam di sana, sabadatan. Nah, alhamdulillah ya, kita masih selalu diberikan kesehatan dan kita bisa ketemu lagi di Arkani DIY Teknik. Salam dari Gitri Management. Oke ya, baiklah. Untuk hari ini saya akan mencoba membahas atau mereview sebuah kopi nih. Sorry, salah. Kita akan mencoba ngebahas atau mereview sebuah pompa portable dari Kilat ya. Pompa portable 3-in-1 dengan tipe KCES 01. Apa yang dimaksud 3-in-1? Yang dimaksud 3-in-1 itu bisa pompa sudah pasti ya, namanya juga pompa portable. Buat jadi power bank bisa. Dan yang terakhir bisa untuk jumper aki motor atau jumper aki mobil yang sudah soak. Ya, dikali-kali aja kan. Motor kita atau mobil kita di rumah lama keparkir, lupa beberapa hari nggak dihidupin, akinya soak, nggak bisa di starter, bisa di jumper menggunakan ini. Atau di perjalanan gitu ya, habis baterai HP bisa di charger dengan ini jadi power bank, dan juga di jalan atau di jalan pas kita lagi makan-makan mau ngidupin lagi akinya soak ya, nggak perlu cari mobil orang buat minta jumper karena kita sudah punya ini, tinggal kita jumper. Oke ya, ini kotaknya bagus ya, walaupun bukan toolbox tapi kotaknya sudah lumayan bagus. Baiklah, langsung saja kita buka ya. Oke. Oke, mantap, pas ya. Nah, ini dia kotaknya ya. Di sini di kotaknya tertulis Kilat 3-in-1 KCES 01. Tipenya ya, KCES 01. Dan ini dia bentuk pompa portable-nya. Ini ada gambar untuk pompa dan ini gambar untuk jumper aki ya. Di sini ada tertulis mini inverter, power bank, car emergency start ya. 1, 2, 3. Ada 3 fungsi di satu mesin. Gitu. Dan ini sport card Gigaret Lecture ya. Oke, di bagian sampingnya di sini ada spek tertulisnya. Baterai voltasenya di 14,8 volt. Maksimum pressure-nya di 140 PSI, kurang lebih 10 PSI. USB input, USB-C-nya ya, input. Masuknya di 5 volt, maksimal di 2 ampere. Untuk USB output-nya, untuk mencas bendanya ini, untuk output, bukan ya. Untuk output keluarnya ya, buat mencas HP gitu kan, buat jadi power bank, di 5 volt, 2 ampere max sama ya. Untuk jump starternya output di 300 ampere maksimal. Untuk silinder diameternya 19 mili dan compatible vehicle voltasenya 20 volt. Jadi bisa untuk aki 20 volt ya mungkin. Udah ya, cukup. Ada lagi? Nggak ada ya. Baiklah, langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Paketnya apa saja yang kita dapatkan ya, kelengkapannya.
Oke, kita buka. Bismillah. Oh, masih menggunakan plastik. Kita tarik dulu. Pelan-pelan. Sip, ke samping kotaknya. Untuk plastiknya juga kita ke samping. Oke, mantap. Sudah mendapatkan tas ya. Tasnya bagus. Mantap, tebal. Oke. Baiklah, kita buka. Oke, la 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 la. Oke, kita intip dulu, benar ya? Oke, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Oke, ini dia bentuk unitnya ya. Masih terbungkus plastik, tapi sebelum itu kita lihat untuk kelengkapannya dulu. Pertama-tama, apa ini? Manual book ya, kilat, mini inflator. Ada dua tipe ya. Dengan model yang sama ada dua tipe. Dengan tipe KCI 03 itu 2-in-1 ya, hanya bisa untuk pompa dan juga jadi power bank. Sedangkan yang saya beli ini itu dengan tipe KCES 01 3-in-1, jadi ada tambahan buat jumper aki ya. Oke, kita lihat berbahasa apakah manual boxnya. Instruction manual Inggris, English, dan English. Oke, ini yang seperti yang dipoto tadi, seperti yang di kotaknya tadi ya, untuk spesifikasinya. Ada tambahan nih buat yang 2-in-1. Tapi sebelumnya sama, cuman bedanya di jumpernya aja ya. Untuk di belakangnya sama, bahasa Inggris juga. Hai. Ya, paling enggak bisa, yang penting ada gambarnya lah, jelas. Jadi bisa kita ngikutin gambarnya ya. Oke, cukup. Dan ini yang kita dapat kabel charger dan juga kabel kabel charger juga. Ini untuk matanya ya. Di sini ada yang 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Yang kuning buat apa, yang hitam 2 ini buat apa, yang ini sudah pasti saya tahu untuk bola ya. Oke. Kalau teman-teman ada yang tahu yang kuning ini buat apa, yang hitam ini buat apa, silahkan di komen di kolom komentar ya. Dan apalagi, nah ini ya, adaptor buat pompa bannya ya. Kurang lebih 1 kilan, bahannya juga lumayan oke ya, mantap. Oke. Dan selanjutnya ini kabel panjang apa ini? Oh, ini buat yang ke mobil ya. Kalau pas casnya habis, bisa colok ke mobil, colok ini, sekaligus bisa jadi pompa sekaligus ya gitu ya. Oke, dan ini adalah yang terakhir, buat jumper ya, buat jumper aki. Ada penjepit, teman-teman ada yang mau dijepit. Ini colok ke unitnya ya, unit pompa portable-nya, dan ini untuk kaki ya. Oke, apalagi untuk tasnya mantap, bagus ya, tebal. Lumayan tebal, bukan tas kain biasa, dia benar-benar tas gitu ya. Baiklah, sekarang kita ke unitnya. Oke, bismillah. Nah, ini dia unitnya ya. Tenteng seperti tas ibu-ibu ya. Untuk di paling bagian atasnya ini ada lubang untuk pasang ini ya. Pasang untuk pompa. Oke, kita pasang sedikit. Dan ini colokannya, colokan buat ini ya, yang ke mobil. Yang ini. Nah, tinggal colok di sini. Kalau pas baterainya habis, baterai yang ininya habis gitu ya, tapi mobil masih bisa. Di sini ada lampu ya. Coba kita nyalain lampu, bisa nggak? Tanpa dihidupin. Oh, bisa ya. Ada senter ya. Lumayan lah buat kita penerangan-penerangan di gelap. Kalau kita klik sekali lagi, oh ada lampu emergensi ya. Lampu emergensi, kedep-kedep. Kedep-kedep. Ya, buat minta pertolongan lah. Dan kita klik sekali lagi. Oh, emergensinya berubah kedipnya ya. Jadi mungkin ada yang darurat atau ada yang nggak darurat ya. Saya kurang ngerti soalnya.
Itu hanya orang-orang emergensi yang mungkin yang lebih mengerti. Kita klik lagi. Oke, mati ya. Di sini ada tulisan input dan output. Jadi untuk charger dan untuk jadi power bank ya. Ini buat ngecas dan ini buat jadi power bank. Oke. Dan selanjutnya ada lagi. Untuk bagian depan ini ada tombol power ya. Tombol power kita rendam. Nah, hidup ya. Dia udah digital. Ini pengaturan PSI. Apa ini gambar penting? Gambar apa ini? Ya, untuk ukuran PSI ya. Kita klik di bagian atas, paling atas ini dia untuk pengaturan otomatisnya ya. Untuk ban di 8,0 PSI. Kita klik sekali untuk ban sepeda ya, ban sepeda di 45 PSI. Kita klik lagi untuk ban motor di 22,20 bar ya. Dia balik ke bar ya, bukan PSI kalau standarnya. Dan kita klik sekali lagi untuk mobil di 2,50 bar. Tapi kalau kita mau setting PSI ya di sini. Tinggal kita tambah dan tinggal kita kurang ya. Sesuai kebutuhan angin yang kita perlukan. Oke, ada lagi. Nah, bagian belakang ini apa ya? Oh, spesifikasi yang seperti yang di kotaknya tadi ya, sama persis ya. Nah, ini di bagian samping sini. Nah, ini buat jumper ya. Tulisannya gambar mobil buat jumper aki ya. Kita buka. Nah, itu tinggal kita pasang. Kita pasang ya. Coba kita pasang. Nih, kita pasang. Nah, dia bunyi ya. Artinya berfungsi, nyala, berfungsi gitu ya untuk alat jumpernya. Oke, kita lepas dulu ya. Allahu Akbar. Oke, cukup. Kita coba pertama-tama kita coba untuk charger HP dulu ya. Apakah dia spot untuk apa? Untuk apa itu fast charging. Nah, gitu. Kita coba ya. Apakah dia fast charger? Oh, keras sih. Nah, udah masuk ya. Kita coba apakah dia fast charger. Enggak ya. Standar ya. Bukan fast charger. Nah, ya. Nah, cuman pengisi daya biasa. Bukan fast charger. Oke, yang penting berfungsi dengan normal ya untuk power bank-nya. Dan selanjutnya kita coba untuk mempompa ban dulu ya. Untuk jumpernya nanti. Tenang. Aki motor saya soak kok. Cek aja ntar. Baiklah, kita coba pompa ban. Nah ya, kita coba ngepompa bannya. Ini motor saya sebenarnya udah lama nggak dipakai. Udah beberapa minggu, berapa ya sisa anginnya. Kita coba untuk pompa ban. Oke. Mati ya. Nggak digunakan. Kita gunakan PSI dulu ya. Di 36,0 PSI. Kita cek untuk tekanan angin sisanya ya. Sisa angin ban saya. Nyangkut. Oke. Nah, sisa angin di ban saya ada 9,5 PSI ya. Jadi standar untuk ban belakang di 36,0 PSI memang standar ban belakang ya dengan ukuran ban motor PCX. Kita mundurin sedikit. Oke. Kita klik ya. Bismillah.
Sorry ya, kesadakan minum. Oke, kalau sudah pas di angkanya dia akan mati sendiri ya. Apakah kenceng? Oh, kenceng ya. Udah kenceng untuk bannya. Beneran kenceng ya. Terisi dengan penuh. Baiklah, selanjutnya kita coba untuk jumper ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk jumper. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk menjumper aki motor saya ya. Dan ini aki motor saya. Oke, sebelum itu kita tes dulu apakah aki motor saya benar-benar soak, ngedrop atau mati ya. Kita tes dulu, tes nyala dulu ya. Nah, saya kerja sendiri ya. Ini kuncinya masih merah ya, belum nyala. Oke. Kita tes alarmnya apakah mau nyala. Nah, nggak nyala ya. Atau alarm ininya apakah nyala. Kita tes alarm ini nggak nyala, alarm ini juga nggak nyala. Oke, kita tes untuk hidupin motornya ya. Kita tes hidupin. Nah, nyala ya, nyala. Kita tes. Nggak bisa diputar-putar ya. Nah, beneran ya, nggak mau nyala ya, akinya nggak mau nyala. Oke, nggak mau nyala. Baiklah, kita coba untuk kita jumper ya. Oke, kita matiin dulu. Udah mati ya kuncinya. Tapi sebelum itu saya taruh dulu di tripod dulu ya, soalnya nggak bisa sebelah tangan saya. Oke, samping, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Turun lagi, turun sedikit ya. Nah, oke, udah cukup. Apakah kelihatan? Wah, bahaya jatuh ini tripod saya. Ganjil pakai apa ya? Wah, tak jatuh. Bentar ya, kita pause bentar. Oke ya, sudah bisa. Sorry ya, akalnya lama. Kita tes untuk jumper ya. Ini kita pasang di sini ya. Untuk kabelnya. Nah, nyala ya. Nyala. Ya. Lalu kita tes nyalain pompa portable-nya. Lalu kita coba pasang. Tapi pertama-tama yang merah dulu ya. Yang merah dulu kita pasang. Dan habis itu yang hitam. Yang plus, habis itu yang minnya ya. Nah, dia nyala hijau ya, artinya berfungsi ya. Kalau sudah nyala hijau, dia berfungsi. Kelihatan nggak? Nah, nih nyala hijau. Ya, nyala hijau dia berfungsi. Kita coba ya. Nih, di 41 tulisannya kan.
Apakah ini 41? Saya kurang tahu juga. Nah, lepas ya. Lagi, kita pasang lagi. Tuh, nah, susah cuy. Ntar ya. Udah ya. Udah kepasang. Kita coba nyalain alarm. Nah, bunyi ya. Udah mati nih. Oke, kita coba. Udah nyala. Kita lepas dulu dari tripodnya. Oke. Kita coba tes nyala. Nih, udah nyala ya di sini ya. Kita tekan. Nah, tombol kuncinya udah nyala. Oke. Nyala dengan sempurna ya. Oke. Kita coba hidupin. Kita coba hidupin ya. Aduh, susahnya dua tangan ini. Kita taruh dulu kuncinya ya. Nah, ini dan starter ya. Oke. Waduh, kelamaan. Nah, iya, kita harus tuh kita starter ya. Nah, hidup ya, hidup dengan baik, motornya hidup. Oke, habis itu baru dilepas. Nah, bisa jalan, bisa nyala. Oke ya teman-teman, cukup. Baiklah, kita balik lagi ke tempat semula ya. Udah ya, saya matiin ya, takut jatuh. Ya, cukup saya matiin. Udah mampu ini untuk ke dealer atau ke bengkel buat beli aki. Oke, baiklah kita balik ke. Oke, itu tadi ya hasilnya. Hasil performa pengujiannya berfungsi dengan sempurna. Ini saya lepas dulu. Iya, oke. Berfungsi dengan sempurna tadi ya untuk pompa portable 3-in-1 dari Kilat KCES 01 ini. Untuk secara pribadi, menurut saya ya cukup worth it untuk dibeli di harga 500 ribuan. Sudah bisa untuk pompa ban di jalan, juga bisa untuk jadi power bank kalau kehabisan baterai HP gitu kan, dan juga bisa untuk jumper aki dengan baik. Dan bentuknya juga kecil, ringan, bisa dibawa ditenteng di mana-mana, apalagi sudah mendapatkan tasnya ya, bisa ditaruh di dalam tas tadi ya, lengkap semua bisa dibuat. Jadi secara keseluruhan kalau menurut saya cukup worth it untuk dibeli. Cukup secara pribadi saya merekomendasi. Ada apa itu? Cukup merekomendasi kalau teman-teman pengen membelinya ini. Dan kalau teman-teman ingin membeli, link pembeliannya akan saya tulis di deskripsi dan juga di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman ingin membeli pompa portable dari Kilat 3-in-1 dengan tipe KCES 01, akan saya tulis di deskripsi dan juga di kolom komentar. Silahkan klik saja linknya ya, yang ada di kolom komentar dan juga di deskripsi. Oke, sudah cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan hasil pengujiannya apakah berfungsi dengan baik. Ternyata berfungsi dengan baik. Mohon maaf bilanya dalam videonya tadi ada kata-kata saya yang salah atau ada kesalahan dalam pengujiannya. Mohon maaf. Kalau teman-teman ada saran atau ada masukan atau ada pertanyaan, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, salam di sana, sabadataan.